Om Swastiastu. Kenalkan, nama saya Iwayadi Pratama, NIM 19031168. Saya dari kelas 4C. Di sini saya 1. Simetri. Pengertian simetri. 2. Jenis simetri. 3. Contoh simetri. Replikasi. 1. Pengertian replikasi. 2. Jenis replikasi. 3. Contoh replikasi bangun datar. Pengumbinan. 1. Pengertian pengumbinan. 2. Pengumbinan dengan berbagai segi banyak. Pengertian simetri. Suatu bangun datar dikatakan simetri apabila bangun tersebut mampu saling menutupi ketika dia dilipat maupun diputar, sehingga simetri memiliki dua jenis, yaitu simetri lipat dan simetri putar. Jenis-jenis simetri ada dua. Yang pertama, simetri lipat bangun datar. Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang dapat kita bentuk pada suatu bidang datar menjadi dua bagian, di mana kedua bagian tersebut sama besar. Yang kedua, simetri putar bangun datar. Simetri putar adalah jumlah putarannya yang dapat dibentuk dari suatu bangun datar, di mana hasilnya putarannya membentuk pola yang sama sebelum diputar namun tidak kembali ke posisi awal. Contoh simetri lipat. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama, sama kaki, sama sisi, sembarang, siku-siku sama kaki, persegi panjang, persegi, trapesium sama kaki, dan layang belah ketupat. Pada gambar di atas, garis atau sumbu simetri digambarkan dengan garis putus-putus. Apabila kita melihat atau memotong sebuah bangun datar dengan mengikuti garis simetri tersebut, maka bangun datar itu akan terbagi menjadi dua bagian. Banyak simetri lipat dengan beberapa bangun datar. 1. Persegi panjang terlipat 2 simetri lipat. Yang kedua, lingkaran terdapat simetri lipat yang jumlah tidak terbatas. Yang ketiga, belah ketupat terdapat 2 simetri lipat. Yang keempat, segitiga sama sisi terdapat 3 simetri lipat. Yang kelima, busur sangkar terdapat 4 simetri lipat. Contoh simetri putar. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar di atas dapat kita lihat bahwa ada sebuah bangun datar berbentuk segitiga sama sisi. Ketika kita memutar segitiga tersebut sebanyak 1 atau 3 kali putaran dan berawalan secara jarum jam, maka bentuknya akan sama seperti sebelum kita memutarnya. Dan jika kita memutar lagi sebesar 2 atau 3 putaran, hasilnya juga tetap sama posisi seperti saat kita awal. Ini artinya segitiga sama sisi memiliki 3 buah simetri putar. Jika kita memutar sebuah bangun datar dan mendapati bahwa bayangan tersebut membangun bola hanya dapat kita peroleh dalam 1 putaran memenuhi saja, itu artinya bangun datar tersebut tidak memiliki simetri putar. Beberapa contoh banyak simetri putar pada bangun datar. 1. Persegi panjang terdapat 2 simetri putar. Yang kedua, lingkaran terdapat sisi simetri putar yang tidak terbatas. Yang ketiga, bujur sangkar terdapat 4 simetri putar. Yang keempat, segitiga sama sisi terdapat 3 simetri putar. Yang kelima, segitiga sama kaki tidak mempunyai simetri putar. Yang keenam, belah ketupat terdapat 2 simetri putar. Tabel simetri bangun datar. Tabel simetri lipat dan simetri putar bangun datar yang lengkap. Pengertian replikasi. Pencerminan atau biasa disebut dengan replikasi pada bangun datar merupakan sebuah transformasi atau perpindahan suatu titik pada bangun datar dengan menggunakan sifat benda dan bayangan pada sebuah cermin datar. Sifat-sifat refleksi atau percerminan pada bangun datar. Berikan gambar berikut ini. Dari gambar di samping kita dapat menyimpulkan sifat pencerminan sebagai berikut.
1. Objek dan bayangannya akan selalu sama. 2. Jarak setiap titik yang ada pada objek terhalang cermin sama persisi dengan jarak setiap titik yang ada pada bayangan terhadap cermin, atau S sama dengan S. 3. Tinggi bayangan akan sama dengan bayangan H sama dengan H. 4. Garis yang berhubungan setiap titik pada objek dengan titik yang ada pada bayangan akan selalu tegak lurus terhadap cermin. Pencerminan bangun datar. Perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar tersebut kita dapat melihat sifat-sifat cermin sebagai berikut. 1. Luas segitiga PQR atau luas segitiga P aksian Q aksian R aksian karena segitiga PQR konkret dengan segitiga P aksian Q aksian R aksian. 2. RA sama dengan R aksian dan A. P B dan QC Q aksian dan C aksian, artinya jarak titik pada setiap sudut segitiga PQR terhadap cermin sama persisi dengan jarak titik pada setiap sudut segitiga P aksian Q aksian R aksian terdapat cermin. 3. Tinggi segitiga PQR sama dengan tinggi bayangan segitiga P aksian Q aksian dan R aksian. 4. Luas garis PP aksian QQ aksian dan R aksian tegak lurus terhadap garis cermin AC. Pengertian pengubinan. Daerah segi banyak adalah bangunan datar segi banyak dengan daerah di mananya mempunyai daerah-daerah segi banyak dan sisi-sisinya berhimpitan sehingga menutupi bidang secara sempurna, dalam artinya tidak ada bagian yang tidak ditutupi. Di mana pengubinan gambar-gambar berikut ini menunjukkan pengubinan dengan segitiga siku-siku dan pengubinan dengan segitiga sama kaki. Gambar pengubinan. Perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan kedua gambar di atas. Pada gambar pertama menunjukkan pengubinan dengan segitiga siku-siku. Pola pada pengubinan ini adalah ada 6 segitiga siku-siku pertemuan pada satu titik. Keadaannya seperti ini. Dikatakan bahwa konfigurasi segitiga siku-siku bertemu di satu titik adalah 3, 3, 3, 3, 3, 3. Varian 6 tigaan ini menyatakan bahwa pada 6 segitiga siku-siku bertemu pada setiap titik sudutnya. Hal merupakan juga terjadi pada gambar kedua. Pada gambar kedua, konfigurasinya segitiga sama kaki bertemu di satu titik adalah juga 3, 3, 3, 3, 3, 3. Pengubinan dengan berbagai segi banyak. 1. Segitiga peraturan atau segitiga sama sisi. Karena jumlah ukurannya sudut dan dalam segitiga peraturan 180, besaran ukuran setiap sudutnya dan 60. 2. Segi empat peraturan atau persegi. Karena segi empat peraturan adalah dapat dibangun dari dua segitiga, maka jumlah ukuran sudutnya dalam segi 4 itu adalah 2 kali 180 sama dengan 360. Kelihatan gambar di bawah ini. Dengan demikian besaran ukuran setiap sudutnya adalah 90. 3. Segi 5 peraturan. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar di atas adalah segitiga peraturan yang dibagi menjadi 5 sebuah segitiga kongruent. Setiap segitiga ini mempunyai jumlah ukuran sudut 1800. Akibatnya 5 buah segitiga mempunyai jumlah ukuran sudutnya ada 5 kali 180 sama dengan 900.
Ukuran sudut ini menunjukkan gabungan antara jumlah ukuran segi 5, peraturan dan sudut dan besaran sudut pusatnya atau sudut yang ada di tengah-tengahnya segi 5. Karena ukuran sudutnya pusat itu adalah 360, jumlah ukuran segi 5 peraturan ini adalah 900 atau kurang 360 sama dengan 540. Dengan demikian, besaran setiap sudut dalam segi 5 peraturan adalah 540 dibagi 5 sama dengan 108. Keempat, segi 6 peraturan. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar di atas adalah segi 6 peraturan yang dibagi menjadi 6 sebuah segitiga kongruen. Setiap segitiga ini mempunyai jumlah ukuran sudut 180. Akibatnya 6 sebuah segitiga mempunyai jumlah ukuran sudut 6 kali 180 sama dengan 1080. Ukuran sudut ini menunjukkan gabungan antara jumlah ukuran segi 5 peraturan dan besaran sudut pusatnya atau sudut yang ada di tengah-tengah segi 5. Karena ukuran tersebut pusat ini adalah 360. Jumlah ukuran segi 6 peraturan adalah 1080 kurang 360 sama dengan 720. Dengan demikian, besaran setiap sudut dalam segi 5 peraturan adalah 720 dibagi 60 sama dengan 120. Dari hasil nomor 1 sampai dengan nomor 4 di atas, kita dapat memperoleh bahwa untuk mencari besaran setiap sudut segi banyak peraturan. Pola itu adalah sebagai berikut. Gambar inilah gambar-gambar pola yang mempunyai peraturan. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya minta maaf. Om Santi 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 Om.